langsung ke wawancaranya saja ya. Boleh nggak cerita sedikit tentang diri kamu dan kenapa alasan kamu tertarik masuk ke dalam tim Humas Polri? Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Hasya Nadira. Saya berusia 21 tahun dan saya merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan psikologi. Saya penasaran tentang kelebihan apa yang ada pada diri kamu sehingga kamu bisa kami katakan layak bergabung pada tim Humas Polri. Kemampuan saya ada dalam komunikasi strategis, saya juga cepat beradaptasi dengan tren digital, dan juga saya memiliki manajemen krisis komunikasi. Nah, selain itu, saya juga memiliki ketenangan yang baik saat bekerja di bawah tekanan yang saya rasa itu cukup diperlukan saat bekerja di bidang Humas Polri. Menurut kamu, bagaimana fungsi dan peran dari tim Humas Polri ini dalam membangun kepercayaan masyarakat? Karena kita tahu kan sekarang masyarakat ini sedang mempertanyakan fungsi dan peran dari tim Humas Polri. Menurut saya, peran Humas Polri itu bukan sekedar memberikan informasi atau rilis berita, melainkan sebagai pengolah persepsi publik dan penyedia informasi yang valid. Nah, di tengah arus informasi yang saat ini, Humas Polri itu berfungsi sebagai filter untuk menangkal berita-berita hoax dan juga mengklarifikasi isu miring secara tepat dan mengedukasi juga masyarakat terkait kinerja nyata kepolisian. Jadi, dengan komunikasi yang terbuka, responsif, dan empati, Humas dapat mengubah skeptis dari masyarakat tersebut menjadi percayaan atau public trust. Bagaimana cara kamu menangani situasi ketika ada masyarakat yang memberikan kritik atau komentar negatif terhadap institusi Polri di media sosial? Saya mungkin pernah memiliki pengalaman yang serupa, tapi tidak berurusan langsung dengan Humas Divisi Polri. Jadi ketika saya berkuliah dulu, saya pernah bergabung ke dalam satu organisasi, dan ketika ada event, saya masuk ke dalam divisi Humas. Jadi ketika saya berkuliah dulu, ketika saya mendapat divisi Humas, saya memiliki tugas sebagai pembuat poster tentang event tersebut, tentang informasi event tersebut, dan juga saya bertugas untuk mempostingnya di sosial media terkait event tersebut. Nah, saya mengalami kritik. Oke. Start. Action lah deh. Action lah deh. Belum dong. Belum. Itu apa ya? Oh, task. Ya, karena konflik itu kan taksi ditanyakan. Nah, ketika saya selesai memposting postingan tersebut, saya mendapat kritikan pedas dari audiens yang tertuju, yaitu kepada followers akun tersebut. Dan ketika saya menyadari kesalahan yang saya lakukan adalah, pertama, saya tidak akan menghapus komentar tersebut selagi tidak mengandung sara atau ujaran kebencian yang melanggar hukum, karena menurut saya kritik adalah bentuk perhatian dari audiens. Dan juga saya akan merespons dengan kepala dingin, sopan, dan menggunakan data yang valid atau objektif. Jika kritik tersebut berupa keluhan pelayanan, apa itu? Jika kritik tersebut merupakan sebuah arahan atau kekurangan saya akan perbaiki. Jika kritik tersebut merupakan kekurangan dari perlakuan saya akan memperbaiki perilaku saya tersebut. Dan juga untuk hasilnya, alhamdulillah waktu itu sedikit membaik. Jadi audiens tersebut merasa puas dengan perbaikan saya, dan juga saya mendapat respon positif dari rekan-rekan saya. Intinya kita harus membalasnya bukan dengan pembelaan yang reaktif, melainkan dengan solusi dan edukasi. Oke, sekarang jadi kita nggak hanya teori. Jadi sini aku mau kamu bayangin ya, aku seorang wartawan. Dan di depan kamu saat ini ada kamera yang banyak yang sedang mewawancarai kamu. Detik ini juga, silakan contohkan bagaimana kamu menyampaikan kepada media terkait kasus yang baru-baru ini sedang terjadi, yaitu tentang kasus
kekerasan yang sedang dialami oleh perempuan yang disekap oleh pacarnya selama 3 tahun. Sore, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat terkait dengan laporan dugaan tindak pidana, penyekapan dan penganiayaan berat yang menimpa saudari kita yang berinisial SD yang diduga dilakukan oleh kekasihnya selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Dapat kami sampaikan beberapa poin resmi sebagai berikut. Pertama, institusi Polri mengecam keras segala bentuk kekerasan, terutama tindakan tidak manusiawi yang menimpa korban. Fokus paling utama dan mendesak dari kami saat ini adalah keselamatan, pemulihan medis, serta pendampingan psikologis trauma atau trauma healing bagi korban. Kami memastikan korban saat ini sudah berada di tempat yang aman dan dalam penanganan tim medis serta poluan khusus dari unit PPA, pelayanan perempuan dan anak. Kedua, kami sampaikan bahwa terduga pelaku saat ini berhasil diamankan oleh tim penyidik Satreskrim dan sedang menjalani pemeriksaan yang intensif. Kami akan menindak tegas perilaku dengan pasal berlapis yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketiga, mengingat kasus ini sangat sensitif dan menyangkut privasi serta masa depan korban, kami sangat mengimbau dengan sangat kepada rekan-rekan media dan seluruh netizen di media sosial untuk tidak mengungkapkan identitas asli, foto, maupun detail kondisi fisik korban demi menjaga kehormatan dan proses pemulihan psikologis beliau. Perkembangan mengenai pasal yang disangkakan dan hasil olah TKP akan kami sampaikan secara transparansi dalam rilis resmi berikutnya bersama tim penyidik. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, menurut kamu apa tantangan terbesar yang akan dihadapi Humas Polri di era digital saat ini dan bagaimana strategi konkret kamu dalam mengatasinya? Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah kecepatan penyebaran hoaks, disinformasi, dan fenomena viralitas yang seringkali menggiring opini publik sebelum fakta aslinya terungkap. Ini sama sekali tidak bisa kita kendalikan, dan cara mengatasinya adalah Humas Polri tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus bersifat proaktif. Kita harus mengoptimalkan media monitoring berbasis AI untuk mendeteksi isu sejak dini, mempercepat waktu respons atau golden time dalam memberikan klarifikasi, serta menyajikan konten klarifikasi yang dikemas secara kreatif dan kekinian agar lebih mudah diterima oleh generasi saat ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan kamu dalam menghadiri wawancara pada hari ini. Terkait informasi selanjutnya akan diberitahukan melalui email yang sudah kamu cantumkan pada CV. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya berterima kasih banyak dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.